warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Apa meminta ke saudara Rizka? Baik, teman-teman. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizka yang telah memimpin pembacaan doa. Pada hari ini, siapa saja teman kita yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Pak. Oh, Dery. Kenapa, Dery? Ya, Pak. Dibilang. Oh, sakit ya? Oke, semoga kita doakan bersama agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dalam keadaan pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan dengan memperhatikan 3M. Apa saja? Yang pertama, Memakai masker. Memakai masker. Lalu, Cuci tangan. mencuci tangan. Dan yang terakhir, Jaga jarak. menjaga jarak. Terima kasih. Lalu untuk menumbuhkan semangat kita kepada bangsa Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Gimana? Sudah terlihat layarnya? Anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kita nyanyikan bersama ya. Baik. Terdengar suaranya? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
Dapatkah kalian berpikir bagaimana sebuah lampu itu dapat menyala? Karena lampu dapat menyala akibat adanya ubah menjadi energi cahaya melalui pijaran pada filamen di lampu, di mana akan berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai rangkaian listrik. Sebelum kita mulai, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Terlihat, Pak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Yang kedua, siswa menyajikan laporan hasil percobaan pada aplikasi Google Classroom tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk kepada kegiatan pembelajaran di mana akan disampaikan oleh rekan Bapak, yaitu Ibu Afwa. Silakan Ibu Afwa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan mempelajari rangkaian listrik sederhana. Anak-anak sekalian, adakah yang tahu apa saja rangkaian listrik sederhana itu? Seri dan paralel. Benar. Ada seri, paralel, dan ada campuran ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu akan menjelaskan bentar ya. Apa sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah jika sudah. Di sini dijelaskan tentang rangkaian listrik. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Aku mau jawab. Ya, baik Fitria. Rangkaian listrik itu gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu, Bu. Benar sekali, anak hebat. Rangkaian listrik itu merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan kepada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Untuk membuat rangkaian listrik, arus listrik sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan arus listrik merupakan sebuah pusat atau komponen paling utama yang dibutuhkan jika ingin membuat rangkaian listrik. Arus listrik sendiri mengalir dari arah kutub positif ke arah kutub negatif. Di dalam kehidupan sehari-hari, arus listrik sangat berguna untuk kebutuhan manusia. Contohnya seperti apa aja ya anak-anak? Ya, contohnya ada seperti setrika, di mana jika ingin menggunakan peralatan tersebut, kita harus membutuhkan listrik agar dapat berfungsi sebagai mestinya. Selain setrika, ada lagi nggak peralatan yang menggunakan listrik? TV, Bu. TV pakai Ya, listrik, Bu. televisi. Kulkas bisa nggak, Bu? Kulkas juga bisa, karena untuk membuat kulkas itu berguna sebagai mestinya, itu memerlukan arus listrik agar kulkas itu bisa dingin. Oh, gitu ya, Bu. Iya, tokoh penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Di sini ada jenis-jenis rangkaian listrik. Coba Ibu meminta Nida untuk membacakan rangkaian seri itu apa aja ya? Apanya, Bu? Jenis-jenis rangkaian listrik itu terbagi menjadi 3.
Salah satunya rangkaian seri, paralel, dan campuran. Kalau rangkaian seri itu apa ya, Nida? Rangkaian seri itu bentuk rangkaian dibilang sangat sederhana karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak bercabang, Bu. Ya, contohnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat kan, di sini ada sebuah gambar rangkaian listrik, itu rangkaian seri, di mana rangkaian ini kabelnya itu tidak bercabang seperti paralel atau seperti rangkaian listrik campuran. Karakteristik rangkaian seri antara lain, cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda-beda. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel sendiri memiliki ciri yang dapat dikenali, yaitu susunan rangkaiannya memiliki cabang. Seperti ini ya anak-anak, contoh gambar rangkaian seri paralel. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit untuk karakteristik rangkaian listrik paralel sendiri. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau bersejajar. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Terdapat berbagai jalan yang dapat dilalui oleh arus. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Selanjutnya, ada rangkaian campuran. Di sini rangkaian campuran itu merupakan rangkaian antara seri dan paralel ya anak-anak. Ini contoh gambarnya. Iya, Bu. Ya, rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran ini juga memiliki keduanya. Jadi, karakteristik di rangkaian ini tuh hampir sama dengan karakteristik dari rangkaian seri paralel dan rangkaian seri. Di sini ada kelebihan rangkaian seri. Coba Ibu meminta Maria untuk membacakannya. Kelebihan dari rangkaian seri. Pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Kedua, biaya pemasangan lebih murah. Lalu yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Lalu berikutnya dari kekurangan rangkaian seri, yaitu ada apabila salah satu dari beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Lalu yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena terang yang ada di setiap lampu berbeda-beda, tergantung besaran hambatannya. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Maria karena telah membacakannya. Jadi, di rangkaian seri ini memiliki kelebihan dan kekurangannya loh anak-anak. Kelebihan dari rangkaian seri, jumlah kabel pengantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Jadi, untuk membuat rangkaian seri ini memerlukan kabel yang sedikit, tidak perlu banyak seperti untuk membuat rangkaian paralel atau campuran. Biaya pemasangan lebih murah, itu pasti ya anak-anak, karena jika kita membeli kabelnya sedikit, pasti harganya lebih murah. Meskipun hambatannya pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Nah, meskipun bebannya itu tidak sama, tapi mereka itu satu sumber dari arus listriknya, yaitu batu baterai. Kekurangan rangkaian seri. Nah, walaupun ada kelebihannya, di sini juga ada kekurangannya loh anak-anak. Apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Jadi di rangkaian seri ini, bila
lampu itu mati salah satunya, maka lampu-lampu yang lain ikutan mati. Lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Nah, jika misalkan lampu A itu menyala sangat terang, otomatis lampu B itu tidak sama terangnya lampunya anak-anak. Karena arus listriknya itu, bebannya itu tidak sesuai. Selanjutnya ada kelebihan rangkaian paralel. Seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Berbeda ya anak-anak sama rangkaian seri tadi. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Contoh rangkaian seri paralel itu seperti listrik di rumah kalian. Jika lampu di kamar kalian misalkan padam, lampu di ruang tamu tidak akan ikut padam. Betul tidak? Betul, Bu. Ya, hal itu karena listrik di rumah kalian itu termasuk rangkaian paralel. Kekurangan rangkaian paralel sendiri antara lain, kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besarnya hambatan pada beban. Selanjutnya ada kelebihan rangkaian campuran. Rangkaian listrik campuran mempunyai beberapa kelebihan yang serta dimiliki oleh rangkaian seri dan rangkaian campuran. Tidak cuma itu, rangkaian listrik campuran memiliki variasi yang lebih tidak sedikit, maka lampu dipakai untuk beraneka ragam macam kebutuhan seperti instalasi listrik, rumahan, dan lain sebagainya. Sebab rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tak mempengaruhi beban yang lain. Misal, kalau lampu hunian salah satu mati, yang lain tidak akan ikut mati, kecuali bila memang beban tersebut dipasang dengan cara seri. Maka kalau beban satu mati, yang lain pun ikut mati. Kekurangan rangkaian campuran, kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besarnya hambatan pada beban. Jadi, kekurangan rangkaian campuran ini hampir sama dengan rangkaian paralel ya anak-anak. Nah, di sini ada peralatan dan fungsi untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Coba Ibu meminta kepada Raihana untuk membacakannya. Yang peralatan dan fungsi ya, Bu? Iya, sayang. Bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik antara lain yang pertama baterai yang berfungsi sebagai pusat arus listrik, 2 kabel berfungsi yang mengalirkan alur listrik dari pusat listrik, yang ketiga lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, yang 4 saklar berfungsi untuk memutuskan dan menyambung arus listrik. Sudah, Bu. Anak-anak membacakannya. Jadi, untuk membuat rangkaian listrik sederhana itu memerlukan baterai, kabel, lampu, saklar, dan itu adalah peralatan utamanya. Peralatan pendukungnya itu seperti ada kardus atau papan, lakban, dan gunting untuk menempelkan si kabel-kabel itu kepada si papan tersebut. Selanjutnya ada cara pembuatan rangkaian listrik ya anak-anak. Kalau kurang lebih 2 batu baterai, lalu ada slotting hitam dan satu putih, gunting, lalu ada lampu dan beserta bukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Anak, ikuti dalam pembahasan sebelumnya kita, kali ini kita akan membuat rangkaian listrik baterai. Yang pertama, kemudian harus
menyiapkan dua baterai dan merekatkannya dengan koordinasi dengan erat. Lalu, seperti disebutnya, kalian harus pakai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kemudian buat. Nah, kalian akan menggunakan setelah gimana, gimana. Di sini rangkaian paralel sebelumnya mau menggunakan lampu. Kalian juga bisa rangkaian paralel yang akan kalian buat. Kalian dapat langsung menghubungkan kabel dan keluar dari lalu hidupkan lampu. Kalian harus dengan kuat seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian rel fungsinya harus bercabang, jadi kalian harus menghubungkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyambung kabel satu dengan kabel lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian memisahkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya dengan arah. Nah, ini itu kabel sudah dihubungkan dan disatukan dengan sekelilingnya. Yang paling penting adalah menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat, bisa jangan sampai buka lagi, karena ini sangat bukan harus listrik tidak mengalir atau tidak. Inilah bentuk kaitan paralel yang sudah jadi. Dengan hal ini tidak dapat membuatnya lebih rapi. Jika kita ini belum selanjutnya, nah ini jika sesuainya hukum dengan baik. Satu kelebihan dari paralel adalah ketika kita melepaskan satu lampu, maka lampu lainnya tidak mati. Nah, seperti beda dengan seri, jika seri satu dilepas dengan ini, maka serinya akan padam. Lebih demikian, kelebihan jika paralel itu terang, lampunya lebih terang. Lihat lagi ya.
Ya, teman. Nah, sekarang coba kalian buat alarm kalian sendiri dan pesan kalian sendiri. Jadi alarm seperti video produktif kalian harus menyebutkan apa sih kelemahan dan kelebihan paralel, apa kelemahan dan kelebihan rangkaian seri. Terima kasih, selamat mencoba anak. Semoga kalian berhasil. Sampai jumpa. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat contoh cara pembuatan rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan pembelajaran penutup yang akan dilaksanakan oleh Bapak Dery. Di sini Bapak ingin bertanya, apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Rangkaian listrik, Pak. Rangkaian seri, paralel, sama campuran. Iya, betul, Empit. Sekarang Bapak ingin memberikan soal evaluasi, tapi tidak di sini ya, di grup WhatsApp. Soalnya sudah Bapak kirimkan, nanti dikumpulkan ke Bapak secepatnya. Bapak tunggu. Iya, Pak. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini ialah rangkaian listrik merupakan sebagian komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber-sumber tegangan. Yang kedua, rangkaian seri. Bentuk rangkaian seri yang digunakan sederhana karena rangkaian disusun secara lurus dan tetap berhubungan. Yang ketiga, rangkaian paralel. Susunan rangkaian paralel bercabang. Dan yang terakhir, rangkaian sempurna merupakan sambungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Empit memimpin doa. Baik, Pak. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Empit telah memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita ingat tadi ya, jaga jarak, mencuci tangan, dan satu lagi apa? Memakai masker, Pak. Ya, betul. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.